Hindari 5 jenis makanan ini agar gula Anda normal. Pertama, tentunya makanan manis seperti kue, es krim, coklat. Itu semua memiliki kandungan gula yang sangat tinggi sehingga menyebabkan gula darah kita bisa melonjak tinggi. Makanan yang kedua adalah makanan olahan tepung seperti pasta, nasi putih, roti putih. Dia juga mengandung gula yang tinggi sehingga menyebabkan gula darah kita juga melonjak. Jenis makanan yang ketiga adalah gorengan. Seperti apapun yang digoreng, tahu goreng, tempe goreng, nasi goreng, semua yang goreng-gorengan itu bisa menyebabkan peningkatan risiko penyakit jantung dan juga pengendalian gula darah yang jadi buruk ya, sulit dikendalikan. Jenis makanan yang keempat adalah buah kering seperti kismis, kurma, dan juga aprikot kering. Itu dibandingkan dengan buah segar, kandungan gulanya juga jauh lebih tinggi. Yang jenis makanan kelima, atau lebih tepatnya minumannya, adalah minuman manis seperti soda, jus buah kemasan, energy drink, atau teh kopi kekinian. Itu juga menyebabkan gula darah kita bisa melambung tinggi. Hindari kelima ini agar gula darah kita semua normal. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program Tusi Inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, coba deh Anda cek kehidupan Anda selama ini. Wah, ini kalau kita ngomongin pola diet seseorang, apa yang dimakan, apa yang diminum, stres manajemennya gimana, pola istirahatnya gimana, olah fisiknya gimana. Wih, banyak banget ya indikatornya. Nah, salah satu hal yang mungkin menjadi faktor risiko terbesar ketika kita melakukan pola hidup yang seperti itu adalah penyakit atau gangguan metabolik. Nah, namanya adalah diabetes. Nah, ini jadi satu penyakit yang kayaknya menjadi momok banyak orang. Sayangnya, sayang seribu sayang bahwasanya banyak orang nggak ngeh ketika mereka memasuki masa-masa menuju diabetes. Karena mungkin clueless ya, agak clueless untuk mereka yang kayak, aduh ternyata saya sudah memasuki pradiabetes gitu. Nah, gimana sih cara mengetahui ketika seseorang itu mulai mengalami diabetes, dan yang paling penting adalah kalau kita ngomongin pola hidup, ini ada namanya diabetes tipe 2. Nah, diabetes tipe 2 ini apa, penyebabnya apa, dan gimana cara mengatasinya adalah topik yang kita bahas hari ini. Tapi sebelum bahas itu, kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar gula darah. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Aron Sebastian Surya MBBS, General Practitioner dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Dr. Aron, apa kabar? Selamat pagi, kabar sehat nih. Selamat datang kembali lagi di Bincang Sehati. Aduh, senang nih ngobrol sama Dr. Aron. Iya nih. Karena semangat banget ngomongnya ya. Dok, hari ini tuh kita ngebahas satu penyakit yang mungkin dulu kala ini tuh identiknya dengan penyakit lansia gitu ya. Sayang seribu sayangnya lagi adalah sekarang ini banyak banget katanya yang mengalaminya itu anak muda. Dan salah satunya adalah gara-gara katanya pola hidup. Sehingga akhirnya katanya diabetes tipe 2 itu prevalensinya mulai naik. Nah, nanti kita bahas lebih mendalam. Kita bahas mitos fakta seputar gula darah. Ini yang hubungannya dengan diabetes gitu ya. Kita lihat yang pertama nih dok. Produk bebas gula itu katanya sehat dan rendah kalori. Nah gini, sekarang itu kayak agak ironi ya. Ketika orang itu sebenarnya banyak yang tahu tentang gula darah. Tapi dengan berjejernya makanan jajanan itu kadang-kadang terbuai gitu ya. Nah akhirnya orang itu antara maju mundur terkait dengan produk yang ada kandungan gulanya. Betul nggak sih kalau akhirnya produk yang bebas gula, entah yang low sugar atau no sugar, itu pasti sehat dan rendah kalori, betul nggak? Mitos itu. Oh mitos? Mitos. Berarti masih ada atau maksudnya masih apa ya bahasanya? Ada kandungan gulanya meskipun sedikit pun, dan ada apa bahayanya atau gimana? Itu tetap ada kandungan gulanya. Oh gitu. Mungkin memang lebih sedikit ketimbang yang nggak ada label less sugar atau no sugar. Oke. Tapi sebenarnya di makanan-makanan itu gini. Oke dok, ini kayaknya kan makanannya nggak manis dok gitu kan. Udah pastilah ini no sugar atau less sugar. Apakah selalu identik? Kalau kita ngomongin no sugar itu berarti sesuatu yang nggak manis, dan yang sugar itu adalah yang manis gitu. Nggak selalu. Kalau kita kan lihatnya
sugar itu kan sebenarnya dari karbohidrat. Hmm. Untuk kayak nasi kan nggak perlu manis, itu kan jadi gula juga. Oh. Gitu. Jadi nggak harus selalu kayak permen, apa ya, kue gitu-gitu yang manis-manis belum tentu dari itu terus atau gimana? Ya kalau kue permen itu pasti. Emang. Iya. Oke. Tapi kalau kita ngomongin kayak gula itu nggak harus selalu sesuatu yang rasanya manis gitu ya. Betul. Tuh, apalagi yang manis. Apalagi yang manis, udah jelas itu. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Iya. Pasien diabetes itu harus benar-benar menghindari gula. Nah, gula ini kan jadi musuhnya orang dengan diabetes. Betul nggak sih kalau orang yang sudah ada riwayat diabetes itu benar-benar harus no sugar at all atau gimana? Mitos itu. Berarti tetap makan gula? Tetap perlu. Maka bahaya dok? Bahaya. Yang penting asupannya kan terkendali. Apapun yang berlebihan, apalagi kalau untuk diabetes kan nggak baik. Karena gula pun itu karbohidrat ya bahasanya ya. Itu memang tetap dibutuhkan oleh tubuh, terutama untuk otak. Karena otak tuh bensinnya tuh gula. Oh, maksudnya hubungannya gimana dong? Maksudnya gula ke otak itu gimana maksudnya? Jadi itu untuk otak dia bensinnya tuh gula. Jadi perlu gula untuk bisa berfungsi dengan baik. Oh, Ya. karena bahan bakarnya gitu. Betul, bahan bakar ya bensinnya. Supaya otak tetap bisa bekerja gitu. Iya. Asupan si karbonya dari gula itu sendiri ya. Oh, Betul. Oke, kita lanjut yang ketiga. Luka, nah ini sering banget gitu ya. Kita melihat bahkan ada satu istilah tertentu nanti mungkin kita bahas di segmen selanjutnya. Tapi kalau ngomongin kayak luka, ada orang nih ya dengan riwayat diabetes terus terjadi luka, itu katanya lukanya susah banget sembuhnya. Betul nggak sih seperti itu? Itu fakta. Oh, Itu bener banget. kenapa ya dok? Maksudnya gini, kalau orang awam, orang umumnya, mungkin yang non diabetes, itu ketika terjadi luka, kan secara alami tubuh gitu ya, dia akan memunculkan kayak jaringan parut dan lain sebagainya, sehingga dia akan get recovered gitu ya. Betul. Balik lagi kayak tertutup kulit dan lain sebagainya gitu. Nah kalau untuk pasien diabetes kenapa begitu lama ya? Atau susah banget buat nutup dan lain sebagainya? Nah, karena dengan kadar gula tinggi ya di dalam darah, itu dia mendisrupsi atau membuat pembuluh darahnya itu jadi rusak, sarafnya juga jadi rusak. Dan dia membuat sistem kita tuh jadi imunnya drop. Jadi sehingga penyembuhan lukanya tuh jauh lebih lama, Mas. Terus awalnya kenapa kena luka? Karena sarafnya jadi tumpul. Jadi kalau misal kaki lagi jalan kepentok nggak kerasa, tiba-tiba loh kok luka. Itu gimana ceritanya dia kita aja kepentok dikit aja kan langsung nyeri sakit ya. Dia persarapannya kok bisa rusak dan akhirnya dia nggak ngerasain kalau dia luka ya dok? Nah itu sarafnya tuh jadi rusak karena dari pembuluh darah kecil yang menyuplai ke si saraf itu tuh jadi rusak karena si gula ini terlalu tinggi. Oh, emang agak nggak bener nih gula ya? Emang makanya tuh manis-manis tapi membahayakan. Waduh, jadi nggak selamanya yang manis itu membahagiakan ya? Betul. Karena bisa jadi yang manis itu membahayakan, membahayakan. Buat hari ini dari Dokter Aaron. Oke, kita lanjut yang keempat. Pasien diabetes itu selalu ngerasa lemes sama lapar terus, betul nggak sih? Nggak selalu, mitos itu. Itu tergantung kadar gulanya juga. Oh, berarti maksudnya kadar gula rendah atau tinggi itu pengaruh ke rasa lemes atau lapar seseorang? Betul. Oh, biasanya dia kalau lapar atau lemes itu pas gula darahnya turun atau naik? Bisa dua-duanya. Tapi lebih sering kalau dia hipoglikemi. Hipo berarti lagi rendah-rendahnya. Kalau kelebihan tuh juga bisa. Bisa jadi lemes, lapar gara-gara mungkin hipo atau hiper gitu ya. Betul. Sehingga akhirnya kadar gula darah itu pengaruh ke lemes atau enggaknya seseorang, lapar atau enggaknya seseorang. Oke, kita lanjut yang terakhir ya dok ya. Ya. Obat diabetes, wah ini banyak. Kayaknya nggak cuma obat diabetes aja ya. Kayaknya semua orang itu kalau disuruh obat minum gitu ya sama dokter, aduh dok, nanti ginjal saya kena nih gitu ya. Nah, betul nggak sih kalau obat diabetes ini suatu hari nanti bisa menyebabkan masalah di ginjal? Nah, ini dia mitos. Sebenarnya justru kalau gula di dalam darah kita tidak terkendali, sangat tinggi sekali, justru itu merusak ginjal. Nah, kita kasih obat untuk mencegah kerusakan ginjal tersebut.
dari si diabetes ini. Oh, Gitu. berarti maksudnya ketika orang mengonsumsi obat diabetes kan pikirannya gini, waduh ini obatnya kan akan diminum jangka panjang. Nanti kalau ada ibarat apa ya, ampas-ampasnya si obat nanti akan numpuk dong dok di ginjal gitu. Nah itu ini kan analogi banyak orang ya dok. Iya, Itu betul. kayak kan kita tahu ginjal kan untuk memfilter juga kan. Betul. Nah kalau ada yang pertanyaan seperti itu gimana dok? Biasa kan kita kan sering menganalogikan sesuatu kayak gitu dok. Iya. Jadi kita lihat dulu dari derajat diabetesnya. Kalau memang cukup nggak perlu pakai obat, ya kita kan akan fokus ya cukup untuk pola hidup yang sehat, jaga makan, olahraga fisik, kan, menghindari sedentary lifestyle, gitu kan. Iya. Itu cukup nggak apa-apa, nggak perlu obat. Tapi ada kala di mana memang gulanya itu nggak bisa terkendali, sehingga perlu bantuan obat. Itu guna untuk mencegah perburukan buat si ginjalnya. Oh, jadi mencegah perburukan di diabetesnya juga untuk mengontrol gula darah, plus mencegah supaya si gula darah yang ada di diabetes ini tidak mengganggu fungsi ginjal. Betul sekali. Nah, jadi tetap harus minum obat supaya gula darah terkontrol dan ginjal juga tetap dalam kondisi prima. Iya. Jadi jangan takut untuk minum obat. Oke, terima kasih Dokter Aaron sudah terjawab. Nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar apa sih yang menjadi faktor utama kenapa seseorang bisa mengalami diabetes tipe 2. Wih, ini kalau ada tipe 2 berarti kan harusnya diawali ada tipe 1 gitu ya. Ini kok ada beda-beda, ini penyakitnya kok kenapa diklasterin gini gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih mendalam tentang apa itu diabetes tipe 2 dan apa bedanya dengan diabetes tipe yang lain dan kenapa seseorang bisa mengalami diabetes tipe 2 ini. Dan kenapa hari ini kita bahas diabetes tipe 2 itu yang lebih penting ya. Karena mungkin ini sesuatu yang menjadi lifestyle kita tapi kita nggak ngeh dengan itu. Oke, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati-tv. Kita masih bersama dengan Dr. Aaron Sebastian Surya MBBS, General Practitioner dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke dok, kita lanjut lagi. Diabetes, sebelum kita ngomongin diabetes tipe 2, diabetes itu sendiri mungkin by definition secara medis itu apa ya bahasanya, maknanya itu apa gitu. Kok selama ini selalu dikaitkan dengan gula darah gitu ya. Kan gula itu kalau kita sehari-hari kita makan gula gitu. Kenapa akhirnya penyakit ini itu identik dengan gula? Diabetes secara medis itu seperti apa dok? Nah, secara medis by definition, tadi Mas Raden udah sempat bilang tuh. Oh gitu, apa itu? Nggak sadar saya. Kata kuncinya tadi metabolisme, metabolik. Jadi itu diabetes itu merupakan suatu penyakit metabolik. Tapi dengan karakteristiknya tuh hiperglikemia atau gula darah tinggi. Penyebabnya apa? Penyebabnya di masalah insulin. Ada hormon namanya insulin yang disekresi oleh pankreas. Jadi masalah sekresi atau masalah sensitivitas insulin. Jadi bisa salah satu atau dua-duanya. Satunya ada dua-duanya. Oke dok, kita mulai dari metabolik. Istilah metabolik ya atau metabolisme. Mungkin banyak sebenarnya kalau nggak tahu ya, kalau dulu saya belajar di IPA ada. Ya kan ada. SD IPA itu metabolisme tubuh. Itu kalau seingat saya, tolong koreksi kalau salah ya dok ya, metabolisme tubuh itu hubungannya dengan pencernaan seseorang atau enggak sih? Maksudnya kayak apa yang kita makan, apa yang kita minum itu diolah dalam pencernaan sehingga itu bisa disebut sebagai sistem metabolisme tubuh atau gimana? Bisa, salah satunya betul, sistem pencernaan. Salah satu sistem metabolisme tubuh juga. Oh berarti secara umum tuh metabolisme yang seperti apa sih dalam tubuh kita? Jadi intinya tuh metabolisme itu sebenarnya pertukaran zat-zat di dalam tubuh kita untuk menunjang kehidupan kita. Salah satunya tentu pencernaan. Pencernaan ya. Termasuk si pankreas ini yang insulin yang mengatur kadar gula darah. Pankreas dan insulin. Nah, gini, kalau orang kan mungkin tahu jantung itu pompa darah, gitu, betul. Paru-paru untuk pernapasan. Betul. Nah, kalau pankreas mungkin orang tahu namanya, cuman mungkin orang belum tahu fungsi dari si pankreas ini sendiri dan insulin itu apa gitu. Iya. Jadi kalau pankreas tuh fungsinya untuk
mengendalikan si kadar gula darah. Oh. Intinya bantu untuk pencernaan. Oke, support dia ya. Support juga gitu. Nah, kalau insulin itu apa? Maksudnya di dalam tubuh kita itu gunanya buat apa sih? Ya, gunanya untuk mengatur keluar masuknya si gula ini. Jadi gula kan kita makan, betul. diserap sama saluran pencernaan. Nah itu kan diserap di gula di darah tuh. Nanti dari darah, nanti dia ngatur seperti kayak kunci. Gemboknya itu di sel-sel, ada di sel-sel hati, ada di sel-sel otot. Itu gemboknya dibuka sama insulin sehingga gula yang di dalam darah ini nih masuk ke sel-sel tersebut bisa dipakai untuk tenaga. Oh. Makanya kalau orang yang gulanya terlalu rendah kan jadi lemes, nggak ada tenaga. Oh betul. Makanya seperti orang Indonesia kan kalau belum makan nasi kan itu belum makan nggak ada tenaga, ya itu. Makan itu. Gitu. Sebenarnya penting karbohidrat. Cuma kalau untuk yang pasien diabetes itu harus dikurangin lah, dijaga asupan karbohidrat. Oh. Karena makronutrien kami dari medis ngeliat 3. Satu karbohidrat, itu gula. Yang kedua protein, proteinnya. Terus yang ketiga lemak. Gitu 3 makronutrien. Tapi dari 3 makronutrien itu kayaknya yang jadi musuh masyarakat umum adalah karbo dan lemak dong. Iya, itu protein, 2. Oke lah masih lumayan lah ya, protein itu orang butuh protein katanya. Betul kan. sekali. Tapi karbo sama lemak itu kok jadi musuh ya dok ya? Apa ya? Maksudnya itu emang apa jahat itu karbo dan lemak sehingga orang banyak menghindari no karbo, no fat gitu. Itu gimana tuh dok kalau ada hubungan? Sebenarnya sih ya ada yang baik, ada yang jahat lah istilahnya ya. Kayak manusia lah ya. Ya kayak manusia. Itu. Kalau untuk karbohidrat kan ada karbohidrat yang simple ya. Kalau yang simple itu kan dia mudah sekali dicerna. Sehingga itu kalau semakin mudah dicerna oleh tubuh kita, semakin meningkat, semakin cepat peningkatan gula darahnya. Ada karbohidrat yang lebih kompleks. Nah itu tuh lebih sulit untuk dicernanya. Gitu. Itu lebih baik. Oh itu lebih baik? Betul. Oke. Contohnya misalnya nih, kalau nasi putih, itu kan gampang banget tuh dicernanya. Makanya alternatif yang lebih sehat kan seperti nasi merah. Itu kan lebih sulit itu. Dikunyah aja juga lebih gak enak kan. Lebih susah dan susah untuk ditelan ya. Iya, lebih susah ditelan betul. Gitu. Jadi ada yang baik, ada yang jahat. Gitu. Oke, itu dari karbo ya. Betul. Mungkin yang kompleks atau yang tidak kompleks gitu. Lebih baik yang kompleks ya. Karena kayak untuk menaikkan indeks glikemiknya dia tidak secepat yang biasa ya. Betul sekali, indeks glikemik betul. Iya. Betul. Oke. Terus kalau lemak, nah ini lemak itu kan jadi musuhnya juga orang dok. Bener. Kenapa kayak, wah lemak kan bisa bikin gendut nanti loh, bahaya loh gitu. Jadi say no to fat deh, say no to lemak itu gimana tuh dok? Jadi lemak pun juga ada yang baik, ada yang jahat juga. Oh, takdirnya ya? Takdirnya, cuma sumber lemaknya itu yang kita dapatkan dari mana. Kalau misalnya nih dari misal kayak olive oil, itu bagus tuh, minyak zaitun, itu lemak yang baik. Dari kacang-kacangan, buah-buahan. Nah lemak yang jenuh ya, trans fat nih yang jahat. Nah itu biasanya dari kayak gorengan. Gorengan jelantah pula dia kan? Nah itu minyak jelantah pula, kita nggak tahu udah berapa kali dipakai itu diulang-ulang. 1 abad kayaknya. Nah 1 abad, gitu iya. Nah itu yang jahat itu. Waduh, mana ini kan makanan favorit top 1 lagi di Nah Indonesia makanya. segala macam makanan kayaknya temennya sama gorengan. Makanya prevalensinya kan jadi tinggi. Betul. Aduh, gimana tuh dok, ini kan makanan sehari-hari kita gitu ya. Dan akhirnya berhubungan sama wah ini penyakit diabetes gitu ya. Nah sebenarnya kalau diabetes tipe 2 ini sendiri itu murni berasal dari apa yang kita makan atau apa yang kita perbuat sehari-hari yang mungkin notabene orang itu nggak ngeh gitu dok. Faktor utama tuh memang lifestyle, kembali lagi ke lifestyle. Meskipun memang ada faktor genetik juga ya. Jadi ada bawaan nih lebih rentan kena diabetes itu bisa. Apalagi kalau misalnya ada riwayat keluarga, misalnya ayah atau orang tuanya Mas Raden ada diabetes. Mas Raden tuh lebih rentan ada risiko kena diabetes. Cuman kalau untuk yang tipe 2 itu yang utama memang dari lifestyle-nya. Pola makan,
pola hidupnya, olahraganya ada atau enggak, tidurnya cukup atau enggak, itu juga berdampak. Itu kalau di checklist unmeet semua tuh nggak meet, nggak ketemu tuh, nggak cek semua itu ya. Belum cek ya. Dok, sebelum lanjut ke tipe 2, tadi kan sempat juga mention secara genetik atau mungkin hubungannya dengan diabetes tipe 1 gitu. Nah, kalau tipe 1 dan 2, yang hari ini kan kita bahas yang tipe 2 ya. Tapi kalau untuk ngebedain dari, supaya pemirsa juga dapat insight tentang tipe 1 gitu ya, itu tipe 1 itu yang berarti bukan dari lifestyle dong, atau gimana? Tipe 1 penyebab pertama adalah autoimun, jadi dia benar murni genetik. Autoimunnya kan tadi kembali lagi nih masalah insulin. Nah, kalau tipe 1 itu di pankreas ada namanya sel beta. Sel beta. Sel beta inilah nih yang buat memproduksi si insulin ini. Kalau di yang tipe 1, tubuh kita, imunitas kita itu menyerang si sel betanya sendiri ini. Waduh. Jadi dianggap itu kayak musuh. Jadi ada kesalahan lah gitu, ada kesalahan teknis dalam imunnya. Sehingga dia menyerang sel beta kita. Nah itu jadi insulin nggak bisa keluar, otomatis kalau kita makan karbohidrat yang mengandung gula, itu nggak bisa diproses dengan baik. Sehingga gulanya tinggi di dalam darah. Nah itu dibantu dengan insulin penggantinya, suntikan insulin. Karena itu benar-benar nggak bisa memproduksi sama sekali gitu pabriknya. Karena diserang terus ya? Iya karena diserang terus, lama-lama kan habis. Waduh, miskomunikasi itu sebenarnya. Miskom iya. Oh, berarti seumur hidup akan diserang terus, makanya dia dibantu dengan injeksi insulin ya? Betul, itu yang tipe 1. Biasanya onsetnya cara membedakan itu pada usia yang lebih muda. Kan dari kecil ya lahir kan udah diserang-serang terus itu selnya. Gitu. Kalau yang diabetes tipe 2 tuh enggak. Oke. Waduh, agak serem juga ya. Serem itu memang. Oke, nah untuk ngebedain gimana tipe 2 ini gejala klinisnya yang mungkin ada nggak sih perbedaan dengan gejala klinis yang mungkin dialami oleh tipe 1 atau mungkin tanda-tanda bahwa orang ini tuh kalau tadi kan ngomongin tipe 1 itu mulai dari anak-anak udah mulai kelihatan. Nah, kalau tipe 2 kan mungkin karena lifestyle mungkin orang-orang yang sudah mulai nggak tahu ya, mungkin sekarang sudah dewasa muda kali ya, udah mulai merasakan bahwa mereka menuju ke diabetes. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Siap. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar apa saja menjadi faktor risiko kenapa seseorang bisa mengalami diabetes tipe 2 dan apa yang membedakannya juga dengan tipe yang lain gitu ya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kita masih bersama dengan Dr. Aaron Sebastian Surya MBBS, General Practitioner dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Tadi kan sempat kita ada singgung sedikit tentang tipe 1 dan ini tipe 2. Selain itu nggak ada lagi ya, Dok ya? Sebenarnya ada lagi, 2 lagi. Apa itu, Dok? Satu lagi tuh diabetes gestasional. Gestasional itu saat kehamilan. Jadi ketahuan tuh gula darah tinggi saat hamil trimester kedua sama trimester ketiga tanpa sebelumnya ada riwayat diabetes. Jadi saat kehamilan itu. Yang tipe keempat itu jenis diabetes yang lain-lain lagi. Lain-lain lagi ya. Betul. Jadi 4. Ada 4. Ada 4 tipe ya? 1, tipe 2 gestasional atau saat saat kehamilan. Yang keempat tuh tipe-tipe yang lain. Banyak ya, Dok ya. Tapi yang paling banyak tuh 90-95% dari kasus diabetes itu tipe 2. Nah loh, Benar tadi insidensi prevalensi di Indonesia makin banyak. Waduh, benar berarti tema kita hari ini. Bener tipe banget. 2 ya, karena 95% loh. Iya. Wih, hampir 100%. Penting buat dibahas nih ya, semuanya harus nyimak. Nanti dulu kerjanya yang dengerin Dr. Aaron dulu ya. Oke, berarti kalau kita ngomongin ini prevalensinya paling banyak, hampir 100%, kita harus tahu dong, maksudnya gejala yang ditimbulkan. Karena kan kalau kita ngomongin penyakit itu ada gejala klinis yang mungkin dirasakan oleh orang gitu ya. Nah, kalau menuju ke diabetes tipe 2 ini sendiri, dia ada rasa-rasa, tanda-tanda, ciri-ciri orang ini mengalami atau menuju ke diabetes tipe 2 atau enggak sih gitu. Kalau yang tipe 1 kan tadi kayaknya udah dari kecil udah mulai kelihatan ya. Betul. Bahwa mereka itu harus disuntik insulin dan lain sebagainya.
Itu kan benar-benar kelihatan mata banget. Nah kalau untuk yang tipe 2 ini sendiri ada nggak kerasa bahwa orang ini kayaknya udah, kadang kan gini dok, orang itu udah tahu mereka itu kaum rebahan ya. Iya bener. Kaum sedenter gitu ya. Tapi banyak yang denial, Iya. enggak kok gitu. Banyak kayak Iya gitu. kan. Gitu. Nah gimana sih cara mengenali tubuh kita? Kan katanya tubuh kita ini canggih gitu ya, responsif. Nah ketika udah mulai ada gula darah yang meningkat, itu dia ada kayak tanda-tanda gitu nggak sih? Gitu? Ada keluhan classic symptoms. Oh apa itu dok? 3P. 3P. Iya, 3P. P yang pertama. P yang pertama. Ya, jagonya itu kayak namanya polydipsia. Oh polydipsia. Poli banyak, dipsia itu mulai haus. Jadi haus banget, mudah haus. Bukan karena kita tinggal di Indonesia mungkin lagi matahari terik-teriknya, enggak ya? Ya enggak juga sih, tapi ya itu bisa jadi efek juga eksternal. Yang P yang kedua, polifagia. Poli banyak tadi, fagia makan. Mudah lapar, pengennya makan terus. Gitu. Ya, tadi gampang, mudah haus, mudah lapar. Yang ketiga nih, yang mungkin paling sering yang kita dikenal ya, yang itu poliuria. Uria, urin, kencing. Urin. Banyak pipis. Kencingnya banyak, padahal mungkin minumnya biasa aja. Itu mekanisme buat tubuh, kan canggih tubuh kita. Itu mekanisme untuk membuang si gula yang berlebihan. Jadi dibantu dibuang melalui kencing. Oh di dalam urin itu ada kandungan gulanya berarti ya? Seharusnya tuh nggak ada, seharusnya minim banget. Karena itu diserap kembali oleh ginjal kita. Makanya tadi baik lagi, kalau nggak diobatin ya kalau udah tinggi banget justru tuh merusak ginjal. Karena seharusnya dia nggak ngefilter gulanya jadi dibuang terus lewat kencing. Itu biasanya tuh kalau yang pasien-pasien yang udah tua, tapi sekarang nggak harus yang tua ya. Malam tuh tidur, kebangun, beser, bolak-balik ke toilet. Itu bisa 2-3 kali setiap malam. Nah itu. Oke. Dok, kayak dari polydipsia gitu ya. Orang kan gini, kita kalau haus, normal ya, ini orang normal ya. Orang normal kalau haus entah dari panas-panasan atau kerja gitu ya. Itu kalau minum kan ada di titik dimana kayak udah pas nih, udah cukup minumnya. Betul. Kalau kebanyakan akan kembung. Tapi kalau untuk orang-orang yang ke diabetes ini sendiri, polydipsianya dia ada respon bahwa dia udah kenyang kembung airnya gitu, atau kayak dia nanti beberapa lama lagi dia akan kerasa haus terus gitu. Nanti dia akan merasa haus terus. Karena buat istilahnya mau menetralisir si kadar gula yang tinggi itu loh. Jadi mekanisme tubuh kita tuh, ayo banyakin minum. Kayak ngelarutin. Ngelarutin yang gula yang tinggi banget di dalam darah. Sebelum kita ngomongin polifagianya, masih di polydipsia, itu pengaruh nggak dengan pola diet seseorang? Maksudnya gini, orang ini tuh mungkin dietnya itu tinggi natrium. Ya tinggi garam. Garam gitu ya. Kan otomatis mereka kayak pingin minum banyak gitu. Itu pengaruh atau ada hubungan atau beda case-nya gitu? Ada hubungannya juga sih. Ditambah lagi dia suka makannya asin-asin, iya jadi lebih gampang haus lagi. Mekanisme mirip juga. Karena si garamnya tinggi ini mau dinetralisir gitu, mau dilarutin gitu. Itu udah diabetes iya nanti menuju ke hipertensi. Nah itu dua maut itu. Dua maut. Ya, dua maut itu dua tuh. Waduh, ini tuh benar-benar harus dijaga banget ya. Bener. Oke, itu polydipsia. Polifagia. Nah kadang kan banyak orang excuse dok, apalagi kayak sekarang nih ya, musim hujan dok, dingin, bawaannya pingin makan terus. Excuse banget itu. Nah itu tuh makan yang dimaksud itu benar-benar kayak ya cuman pingin ngemil aja gitu, atau benar-benar dia tuh ngerasa bahwa kan gini, lapar atau enggak seseorang kan kadang-kadang itu perintah respon dari otak ya dok ya, bahwa kamu lapar, kamu kenyang gitu ya. Itu ketika orang itu polifagia, itu tuh kayak dia ada respon di tubuh dia bahwa I'm full already gitu. Saya udah kenyang, atau kayak ya eat more gitu. Eat more. Jadi sebenarnya ada, cuman terganggu itu mekanismenya. Jadi sinyalnya tuh terganggu. Bawaannya tuh ayo makan lagi, craving. Jadi ada craving gitu. Craving. Craving gitu. Nyemilah gitu. Itu yang klasik. Nggak selalu ada, tapi kebanyakan kasus sih emang seperti begitu. Ngomong polifagia itu kayaknya sekarang lumayan relate sama pola hidup seseorang dok. Bener. Karena gini,
Karena sekarang kan banyak yang terdistraksi ketika makan, ketika lagi nonton drakor gitu. Bener banget. Kadang-kadang kayak kita makan nggak kerasa kan. Iya, jadi kayak betul. makan banyak, otak kita tuh jadi agak ke-distract bahwa udah full belum gitu ya. Betul. Itu ada hubungan gak sih? Ada hubungannya. Makan sambil nonton, it's a part of sedentary lifestyle juga. Part of sedentary lifestyle, that's right. Oh kayak gitu kan dia main sama body connectionnya nggak nyambung. Fokusnya kan nonton drakor nih asik nih sambil makan. Jadi kan nggak kerasa gitu. Iya. Pencernaan ya asal lewat aja. Jadi nanti pas saya nonton drakor kayak kan masih lapar nih gue nih. Iyalah nggak fokus di apa yang dimakan. Iya betul. Fokusnya di drakor ya. Betul ya. Jadi nggak fokus, nggak punya juga ya makan kerupuk langsung masuk. Gula langsung slut. Indeks glikemiknya tinggi ya. Jadi harus berhati-hati gitu ya karena ini bisa berbahaya. Betul. Gitu ya. Karena bisa jadi apa yang menjadi konsumsi kita itu bisa ngefek gitu ya. Nah kalau yang terakhir poliuria tadi ya. Iya poliuria. Nah itu kan kayak itu juga sering tuh. Dok saya tuh sering kebangun ya tengah malam buat pipis gitu. Itu sebenarnya pengaruh kayak oh tadi abis minum banyak, oh abis tadi minum es atau benar-benar nggak minum sama sekali tapi dia tetap kencing-kencing terus atau gimana dok? Tetap kencing-kencing terus. Jadi bukan karena faktor banyak minum ya yang tadi saya bilang. Itu cara tubuh menanggulangi gula yang terlalu tinggi dalam darah. Jadi bantu kebuang melalui kencing. Gitu. Sama ini dok, sekarang tuh kayak orang tuh lifestyle, nah ini pasti ada hubungan dengan diabetes juga sih sama poliuria tadi ya. Iya poliuria. Ternyata gini, orang tuh sekarang kenapa mungkin diabetes kan salah satunya gara gula. Nah, pola minum seseorang itu lagi banyak-banyaknya minum kopi. Aduh ya. Sekarang itu saya nggak ngerti itu kopi ada gulanya atau minuman gula rasa kopi gitu ya. Kayak yang kedua deh. Yang kedua ya. Nah, gula di situ ada gitu ya. Terus kopi kan ada kafein yang katanya sifatnya diuretik ya. Betul. Sehingga akhirnya bisa, nah itu dua nih dok. Gula iya, diuretiknya iya, sehingga mungkin malam juga akan kebangun untuk kencing terus, itu betul nggak sih? Bisa, betul. Bisa banget. Tapi yang utama karena si gulanya ini. Gula tinggi itu, makanya balik lagi fungsi tubuh kita kan baik kan. Mau ngebuangin, mau bantu ngurangin si kadar gulanya. Jadi dibuang melalui kencing. Nah itu makanya diabetes kan seringkali dikenal sebagai kencing manis. Dan itu memang kencingnya manis. Kalau misalnya nih, toilet nih. Misalnya kan buang air kecil, terus duduk toilet itu nggak dinaikin ya. Itu kalau misal kena tuh dibiarin, bisa ada semut datang. Finally it answered. Kenapa disebut kencing manis? Ya karena emang it's sweet urine. But we have never tried that. Ya, biarin semut-semut aja. Semut aja makanya ya. kayak istilah diabetes mellitus itu sebenarnya artinya kencing manis. Mellitus tuh sweet gitu. Itu kalau mau ditelusurin itu istilah kenapa apa yang dimaksud dengan diabetes mellitus ya itu sweet urine. Sweet urine. Iya. Aduh. Kita harus nanya sesemutnya ya. Manis apa itu ya? Iya. Nah, karena mungkin yang manis itu tidak selalu membahagiakan karena bisa jadi yang manis itu membahayakan. Betul. Kita lagi di segmen selanjutnya. Oke, pemirsa kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Sehati. Masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini apa sih menjadi penyebab utama atau faktor utama kenapa seseorang bisa mengalami diabetes tipe 2. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021-290-3264 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kita masih bersama dengan Dr. Aaron Sebastian Surya MBBS, General Practitioner dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke dok, untuk kita tahu bahwa oh ini kan tadi udah disampaikan gejalanya ya ada polidipsia, polifagia dan poliuria gitu. Nah ketika sudah memasuki di tahap-tahap itu
kan kita juga harus memastikan bahwa, oh dok benar nggak sih kalau saya banyak minum, banyak makan, banyak pipis ini adalah benar menuju ke diabetes gitu ya. Atau situasional, mungkin orang lagi liburan ke puncak. Banyak makan, banyak pipis karena dingin, mungkin ya. Ya, Gitu, mungkin. Gitu ya. Mungkin case by case-nya seperti itu. Karena banyak yang mungkin yang denial di luar. Gitu ya. Kayak, enggak dong liburan di puncak. Tapi pulang ke rumah, iya sih dok. Gitu. Iya, gitu ya. Nah, untuk menegakkan diagnosis bahwa orang ini itu mengalami diabetes itu dengan pemeriksaan apa itu dok biasanya? Yang pasti pemeriksaan darah, pemeriksaan gula darah. Gula darahnya. Betul. Jadi cara mendiagnosa itu ada beberapa cara. Yang satu kita bisa melihat dari kadar gula darah puasa. Puasa itu dalam arti minimal tidak ada makan itu selama 8 jam. 8 jam? Kadarnya itu kalau di atas 126 mg per desiliter ya gula darah puasa itu dapat dinyatakan sebagai diabetes. Oh, ketika puasa itu maksimal di 126. Kalau di atas itu udah diabetes? Ya, kalau sudah di atas 126 itu udah dikategorikan diabetes dari gula darah puasa. Yang kedua ada namanya itu diberikan tes apa? Minum gula. Terus dicek setelah 2 jam tuh diperiksa ulang gula darahnya. Itu kalau misalnya di atas 140, nah itu juga termasuk diabetes. Kenapa sih dok? Itu mungkin pertanyaan banyak orang. Kenapa sih kita harus puasa gitu? Maksudnya kayak puasa kan kita nggak lagi makan gula dok. Berarti kalau diukur itu tidak sesuai dengan keseharian kita sehari-hari dong gitu atau gimana sih? Nah justru kan dia cara kerja, kembali lagi cara kerja insulin kan selalu ada yang basal. Basal tuh maksudnya saat tidur. Nggak terkendali oleh makanan gitu. Ada yang basal, ada yang prandial. Jadi kita mau lihat dulu nih secara baseline basalnya itu gulanya terkendali atau tidak. Itu normalnya kan seharusnya di bawah 126 jauh gitu. Itu dari situ. Yang kedua efek setelah makan yang tadi diperiksa 2 jam setelah makan. Itu biasanya sih kalau untuk ditesnya diberi beban gula tuh sekitar 75 gram lah gula. Nah jadi misalnya bisa sekalian tuh gula darah puasa diperiksa dulu. Ternyata misalnya normal nih. Terus dikasih beban minum air gula. Terus setelah 2 jam diperiksa ternyata lebih dari 140. Nah itu termasuk diabetes juga. Kembali lagi untuk menilai fungsi pankreasnya itu. Si sel beta itu. Nah terus yang ketiga, cara diagnosa ketiga adalah 3P tadi. Polidipsia, poliuria, polifagia, plus gula darah sewaktunya juga tinggi. Biasanya gula dia sewaktu itu apa dong? Maksudnya yang pas lagi nggak puasa atau gimana? Ya betul, pas lagi nggak puasa. Itu kalau di atas 200 mg per desiliter, nah itu udah fix diabetes. Yang cara keempat kita bisa cek dari HbA1c. Apa itu dok? Itu tes untuk melihat kadar gula 3 bulan terakhir. Oh berarti nggak bisa cheating ya? Nah itu tuh nggak bisa cheating. Kalau pakai HbA1c pemeriksaan tuh nggak bisa cheating. Langsung kelihatan deh histori 3 bulan terakhir tuh bagaimana tuh kadar gulanya. Oh bisa jadi beda dong antara HbA1c dengan gula darah puasa dan sewaktu? Bisa. Kalau gula darah puasa sama sewaktu kan cuma di 1 titik doang. Kalau ini kan 3 bulan terakhir tuh historinya tuh kayak web history ya nggak bisa di delete apa segala ketrack. Betul. Itu kadarnya di atas 6,5% itu udah dianggap diabetes. Diabetes ya. Oke, ini menarik ya kalau Anda mulai untuk memeriksakan harus diperiksa sih ya untuk mengetahui jangan sampai terlambat ya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram kita bacakan ya. Siap. Ini dari Pak Andi. Dok, saya paling nggak bisa lepas dari nasi putih. Ini Indonesia banget nih dok ya. Ini bacanya ngakak nih ya. Saya tuh paling nggak bisa lepas dari nasi putih sama gorengan. Jadi kita bahas ya. Apa benar makanan itu bisa naikin gula darah? Terus gimana cara menekan biar gula darahnya normal terus? Terima kasih. Ya nggak makan itu. Iya benar dihindari. Kan pola diet seseorang itu kadang-kadang agak susah diubah ya. Itu ya step by step sih. Tapi nasi putih dan gorengan itu bisa langsung menaikkan atau gimana? Bisa. Ini Pak Andi memang nasionalis ya. Nasionalis. Oh, wow. Oke, kita dapat terminologi baru hari ini. Nasionalis. Iya.
Jadi dikurangin aja asupannya. Jadi cara mensiasatinya kembali lagi ke 3 makronutrien tadi. Kalau nasi putih sama gorengan kan dia hitungannya karbohidrat dan lemak. Lemaknya yang lemak trans ya? Iya, gorengan pula. Jadi penyakit warga plus 62 itu tuh kurang protein. Karena protein tuh banyak sumbernya dari tahu, tempe, kacang-kacangan. Banyak lah Banyak ya. gitu. Seimbang ya? Heeh. Gizi harus seimbang. Gizi harus seimbang. Kalau mau harus diperbanyak yang proteinnya. Hmm. Gitu. Banyakin lah makan tahu tempe. Itu udah murah meriah, banyak manfaat lagi. Betul, murah meriah banyak manfaat pula. Nah, ingat tahu tempenya jangan digoreng. Betul. Tepung di minyak jelantah. Betul. So ya. Cara masaknya itu juga sangat berpengaruh. Nah, itu Mau yang bacem aja atau yang biasa aja. iya, Jangan dijaga ya. Kalau bisa di steam, apa sih, dikukus Ya, atau dibacem itu enak Bacem, banget. iya. Oke lah ya gitu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Andi dan semoga sehat selalu. Mungkin nasi putih sama gorengan boleh tapi sesekali aja, jangan kebanyakan ya dok ya. Iya. Citing-citing aja sebulan sekali atau setahun sekali. Sekali rasanya ya. Oke, dan nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar faktor utama kenapa seseorang bisa mengalami diabetes tipe 2. Kita masih bersama dengan Dr. Aaron Sebastian Surya MBBS, General Practitioner dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke dok, setelah didiagnosis tadi ya bahwa Bapak gula darah puasa sewaktu dan HbA1c-nya ternyata tingkatnya tinggi banget nih. Ini udah otomatis diabetes. Kalau itu kan jelas banget tuh dok. Maksudnya kayak dari kuantitas, kualitas dan dari data yang valid itu sudah confirm bahwa orang ini diabetes. Tapi ada nggak sih sisi dimana kayak ini kayaknya agak rancu nih, ini nggak diabetes atau menuju diabetes. Ibarat kata kayak pradiabetes itu ada nggak sih di masa transisi agak serem ya, transisi ke diabetes gitu. Ada kayak masa di tengah-tengah bahwa ini agak questioning gitu bahwa ini tuh akan menuju diabetes atau enggak. Karena kan gini, orang kepikiran, dok gula darah itu kan up and down ya, tergantung apa yang kita konsumsi atau lagi kita stres kita dan olahraga kita. Ketika kita kayak, makanya dijaga gula darahnya akan turun gitu. Enggak dijaga dia akan loss. Nah, untuk mengetahui bahwa orang ini bakal jatuh ke diabetes atau enggak, kan orang selalu berpikir bahwa inflasi deflasi itu masalah si gula darah. Nah itu gimana tuh dok? Jadi satu, kita kaji dari faktor risiko pasien tersebut. Seperti kayak tadi yang saya bilang, kalau misalnya ada riwayat diabetes dalam keluarga, misalnya ayah atau ibu pasiennya, itu kan masuk jadi faktor risiko juga. Kedua, dari pola olahraganya ada nggak? Aktivitas fisiknya ada nggak? Atau nggak dia sedentary lifestyle? Itu jadi faktor risiko juga yang kita perlu pertimbangkan. Terus sama ya pola makannya juga. Yang tadi bener, fluktuatif kan. Kalau emang lagi jaga makan ya gulanya akan bagus. Kalau nggak jaga makan gulanya melonjak. Ya makanya kembali lagi lifestyle, back again, lifestyle lagi kalau untuk DM tipe 2. Betul. Nah, kalau ada yang berkata, dok itu harus dijaga nggak sih jamnya, jenis makanannya gitu tuh kayak jumlahnya kan sekarang kayak harus, ini jenisnya makanya harus dijaga. Jamnya itu harus, misal jam berapa harus makan, ada perlu snacking nggak gitu tuh segala macam gimana tuh dok? Sebaiknya sih jadwalnya disamakan. Tapi kalau untuk saya itu, saya penekanannya di jenis makanan yang kita pilih. Makanannya. Betul, jenis makanan sama jumlahnya. Kembali lagi, 3 makronutrien tadi. Kita harus pintar-pintar, kita perbanyak yang proteinnya. Karbohidrat tetap perlu, lemak juga perlu, cuman dikurangin. Gitu. Oke. Berarti ini indikasinya kan gula juga tetap masih perlu ya dok ya? Masih perlu. Nah kalau ada orang bilang, oke dok saya nggak mau gula tuh, nggak mau konsumsi gula putih, nggak konsumsi gula merah, saya gulanya dari buah aja. Well, buah juga ada loh yang kandungan gulanya tinggi. Nah itu kayak gitu. Lah kan gulanya gula alami dok dari buah, itu aman dong harusnya. Nah kalau kayak gitu gimana dok? Itu kembali lagi, memang sih lebih baik ya kalau buah pagi buahnya buah segar. Itu emang better. Cuma kembali lagi itu
glycemic indexnya kita juga perlu perhatikan. Oh, ada buah-buah yang dia indeks glikemiknya langsung cepet? Ada yang tinggi banget, ada yang enggak gitu. Jadi ya disesuaikan aja gitu. Cuman it's better lah kalau buah. Ya? Gula yang di buah yang bagus dan lemak baik itu mungkin salah satunya kayak alpukat, betul nggak sih? Ya betul. Alpukat bagus. Dimakan lebih langsung itu lebih enak gitu ya. Jangan sampai di jus gitu. Di jus mungkin bisa tapi jangan tambahin kental manis. Nah itu biasanya kan pakai kental manis. Sekali-sekali no problem lah. Terus di balance sih. Harus di balance ya. Makan sama olahraganya, aktivitas fisik. Dok, ada nggak sih kayak ini tuh gula darahnya udah benar-benar tinggi banget, uncontrolled deh gitu ya. Sehingga kayak shifting atau modifikasi lifestyle tetap akan dilakukan, tapi itu takes time banget. Sementara kondisi pasien mungkin getting worse by days gitu ya. Sehingga ada nggak sih pertolongan dari sisi medis sendiri untuk mereka pakai obat minum gitu? Ada. Jadi kami lakukan secara paralel. Kalau emang tadi kan kasusnya gulanya sangat tinggi sekali, memang kita paralel bantu dengan obat, tapi penekanannya di lifestyle modification. Jadi sambil berjalan dulu, sambil kita kontrol tiap bulan. Untuk ada gula darahnya bagaimana, terkendali atau tidak. Kalau cukup terkendali, nanti bisa di step down gitu untuk obat-obatnya. Tapi fokusnya PR-nya di lifestyle modification-nya dulu, terus dimaksimalin dulu. Nah, dia bakal dependen gak sih dok? Sama obat dia bakal ketergantungan kayak, yaudahlah dok udah minum obat ini gitu. Nah makanya itu kembali lagi ke pasiennya. Dia mau ada usaha untuk mau mengubah pola hidupnya atau enggak. Gitu. Kalau emang dia benar-benar maksimal, diubah, benar-benar di-change, tobat lah gitu ya. Iya kok tobat gitu ya. Itu bisa nggak perlu dependen sama gulanya, sama sumber gulanya. Tapi kembali kita cek dari ya hasil gulanya bagaimana, A1C-nya bagaimana. Begitu. Kalau yang uncontrolled ya mau tidak mau kita harus bantu dengan obat oral dulu. Obat oral juga nggak mempan, lifestyle modification juga nggak mempan. Ya kita harus bantu pakai suntikan insulin. Hah? Oh berarti tipe 2 pun bisa? Bisa juga, bisa juga. Kalau ini gula darahnya benar-benar nggak terkontrol dan orang ini benar-benar nggak bisa jaga pola hidup gitu ya? Betul. Makanya baik lagi ke diri sendiri dulu, mau mengubah atau tidak. Tapi bisa sembuh 100% nggak sih dok? Mau bilang sembuh, saya sih nggak bilang sembuh, tapi terkendali. Gula terkendali. Gitu. Terkendali itu berarti dalam artian kan dia sendiri yang harus mengendalikan dong? Ada faktor betul. Dari diri sendiri juga mengendalikan. Back again, lifestyle. It's a choice. Gitu. Betul ya, itu pilihan orang itu mau jaga pola hidup yang sehat atau enggak. Betul, gitu ya. Betul. Sehingga kalau dibilang dok saya udah minum oral intake-nya obat yang untuk mengontrol gula darah, tapi bukan berarti jumawa bahwa I can eat anything. Betul, iya. Jadi harus dikontrol dengan baik-baik gitu ya. Betul. Oke, terima kasih Dr. Aaron. Hari ini itu menjadi tamparan keras untuk kita semua yang mungkin masih muda ya. Betul. Bukan orang-orang yang lansia yang berisiko ini, tapi siapa saja pun bisa berisiko. Betul. Apalagi kalau Anda masih menjadi golongan nasionalis. Iya, golongan nasionalis. Gitu ya. Boleh, tapi diimbangi dengan pola hidup yang jauh lebih sehat. Oke, terima kasih Dr. Aaron. Sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Aaron. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Radha Matlias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang dingin ini. Dan jangan lupa mentang-mentang dingin jadi Anda banyak minum, banyak makan, itu bisa berbahaya. Sampai jumpa.